Di Ruby karena dia itu high level language gitu, kita diberikan metode lain. Kalau misalkan nggak mau pakai index kayak gini, kita bikin aja first. Yang ini kita bikin aja last. Kalau kita jalanin sama aja hasilnya. Ini untuk mempermudah aja. Cuman konsepnya dia dipanggilnya pakai index. Indeks mulainya dari berapa? Dari 0 gitu ya. Halo teman-teman, selamat datang di video yang sekarang itu Ruby Crash Course Basic ya. Sekarang di sini akan ada beberapa bahasan mulai dari output di Ruby, variabel, input, tipe data, conditional logic, loop, array, hash, sama method. Sebelum kita mulai, di sini kita buka dulu kode editor. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Terus untuk Ruby-nya saya pakai Ruby versi 3.3. Oke, kita start dulu yang pertama, yaitu output. Maksudnya output berarti kita memunculkan sesuatu ke layar. Nah, dari maksud layar di sini kita bisa pakai yang namanya terminal di sini. Jadi nanti kita akan memunculkan misalkan hello world di sini. Kita coba aja. Di Ruby untuk memunculkan ke konsol itu caranya kita pakai puts. Kita coba sekali lagi. Di sini kita pakai puts, kemudian diikuti dengan apa yang ingin dimunculkan. Di sini saya punya string hello world. Save. Terus kita coba jalankan. Jalanin di Ruby, kita tinggal ketik aja Ruby, terus nama filenya apa? main.rb. Oke, di sini udah muncul hello world. Nah, selain menggunakan puts, kita juga bisa menggunakan yang namanya print. Cek lagi di sini print, masih muncul hello world. Nah, kalau misalkan kita coba lagi di sini, misalkan puts hello world Ruby world, save. Oke, nah kenapa dia nyatu nggak muncul garis baru gitu ya? Nah, karena kita di sini di baris pertama pakai print. Jadi print itu bedanya, print dia itu nggak memberikan garis baru, sementara puts dia menggunakan garis baru atau memberikan garis baru. Kalau ini kita ganti puts, kemudian kita jalankan lagi, maka dia akan muncul garis baru gitu ya. Itu untuk kita bagaimana nge-output gitu, ngebikin output di Ruby. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu variabel. Nah, variabel ini gimana? Gampangnya, variabel ini teman-teman bisa bayangin box yang punya label. Nah, di dalam box itu teman-teman bisa ngisi apa aja. Bisa string, bisa number, apa aja lah gitu, bisa diisi di situ. Maksudnya gimana? Misal, di sini kita bikin sebuah variabel. Nah, di Ruby ngebikin variabel itu gampang. Kita tinggal tulisin nama variabel. Contoh, di sini gue pingin bikin buku. Oke, buku ini kita kasih value atau kita masukkan ke dalam buku variabel ini, yaitu Ruby Programming Language. Itu ya, kita save. Ini tuh artinya, yang buku ini nama variabel, yang sebelah kanan ini string Ruby Programming Language ini, dia itu merupakan value atau nilainya. Nah, dari tadi saya ngomong string itu tipe datanya. Dan sama dengan ini tuh artinya assignment gitu ya, penugasan. Dari line pertama ini artinya di variabel buku ini ada isinya, yaitu Ruby Programming Language. Kalau kita coba munculkan gitu, kita panggil aja di sini buku, puts buku, kemudian kita jalankan. Nah, dia akan muncul Ruby Programming Language. Kalau kita ngeganti isi dari buku itu, misalkan, kan tadi saya bilang kalau si variabel ini bisa diganti-ganti ya. Jadi kalau misalkan di sini saya ganti nih bukunya, jadi misalkan Go Programming Language. Kita munculin lagi puts buku, save, jalankan. Maka akan muncul dua. Yang pertama dia itu Ruby Programming Language,
Dan yang kedua, yaitu go. Kenapa? Karena di line 3 ini, si variabel buku ini isinya diganti sama si Go Programming Language. Oke, jadi variabel bisa diganti. Ada yang bisa diganti? Ada. Namanya adalah const. Ciri-ciri const kita pakai huruf kapital di awal. Misalkan di sini mobil. Mobil sama dengan kayak gini ya. Mobil sama dengan Toyota misalnya. Terus kita coba munculin mobilnya. Sementara gini dulu, dia harusnya muncul si Toyota. Nah, kalau kita coba ganti nih si mobil, kita ganti jadi apa ya? Suzuki. Terus kita coba puts di sini ya. Puts mobil. Dia akan kena error. Nah, lihat. Warning already initialize constant mobil. Nah, jadi dia itu kena error nih. Tapi di sini tetap munculin dulu nih si mobilnya. Oke, untuk variabel ini nanti fungsinya apa? Kalau misalkan kita di sini misalkan bikin ya puts selamat malam. Terus di sini kita pingin nambahin, ini namanya string concatenation. Nambahin di sini buku. Ya, ini ya. Kita coba kayak gini dulu. Oh, atau kita coba yang ini kita copy. Oh, selamat malam. Di sini saya sedang membaca plus buku ini. Coba munculkan. Halo, selamat malam. Saya sedang membaca buku Go Programming Language. Nah, daripada kita nulis kayak gini, kita bisa yang ini tuh diganti aja sama nama variabelnya. Kita ganti aja nih. Di sini berarti buku. Oke, jalankan lagi. Nah, maka sekarang dia ini nih. Tetap sama. Tapi kalau misalkan kita ganti nih yang di sini, kita ganti jadi Java Programming Language, kita save, maka dia akan muncul Java Programming Language. Jadi kita nggak harus ngeganti si ininya satu persatu. Oke, kita coba yang ini hapus aja semua. Nah, terus di sini kita bikin buku sama dengan Java Programming Language. Ruby aja di sini ya, Ruby Programming Language. Nah, ini namanya string concatenation, pakai tambah. Artinya dia menambahkan string lain ke dalam satu buah string gitu ya. Makanya dia tadi muncul kayak gini. Selain menggunakan string concatenation, ada yang namanya itu string interpolation. Jadi kita tinggal gini aja nih. Yang ini kita hapus sampai sini. Selamat malam, saya sedang membaca buku. Di sini kita panggil buku. Yang ini kita hapus. Jadi nggak ada tanda plus ya. Kita coba jalanin, hasilnya sama. Oke, mantap. Sekarang kita akan coba lanjut ke yang input. Input ini artinya sebagai user kita pasti akan memasukkan sebuah data input gitu. Ini kita ambil kasus atau contohnya itu kita bikin sebuah program yang mana program itu akan menginput data dari user. Nah, user di sini akan nge-input bukunya itu di terminal. Nah, caranya gimana? Yang ini kita coba hapus saja value-nya. Terus di sini kita bikin instruksi print. Di sini kita bikin aja print masukkan buku Anda. Nah, gitu. Masukkan buku yang Anda baca. Misalkan gini. Nah, terus di Ruby untuk kita bisa menangkap atau mendapatkan apa yang user masukkan, kita bisa menggunakan yang namanya gets com atau gets aja. Gets dulu gini ya. Coba gini. Kemudian di sini ekspektasinya adalah ketika nanti user atau kita nih menginput data, maka nanti data tersebut akan disimpan di variabel buku. Dan
Kemudian variabel itu dipanggil di sini di line ketiga. Oke, kita coba ya. Ruby main.rb. Kita cek. Nah, dia akan muncul atau eksekusi line yang pertama. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan aja input bukunya. Yang suka Anda baca, misalkan One Piece. Ketika kita enter One Piece ini, nanti akan masuk ke variabel buku. Dan variabel buku akan dipanggil di sini. Kita langsung enter. Nah, sekarang ini buku One Piece. Tuh ya. Coba lagi, kita ganti jangan One Piece. Biar kelihatan pinter dikit. Algoritma dan pemrograman. Enter. Nah, maka dia muncul di sini. Algoritma dan pemrograman. Oke, mantap. Itu yang input. Sekarang kalau kita coba yang tipe data. Dari tadi saya ngobrol itu string apa sih string gitu ya. String itu merupakan sebuah tipe data yang dia bisa menampung teks lah gampangnya. Kayak misalkan nomor, angka, tanda-tanda itu bisa pakai string. Contohnya gimana? Misalkan gini. Kayak yang tadi, selamat malam, saya lagi belajar Ruby. Nah, ini tuh dia string. Ya, ini string. Selain string apalagi? Ada angka. 10. Misalkan 20. Ini itu dia number yang mana integer, bilangan bulat. Ada bilangan desimal nggak? Ada. Misalkan 10.5. Nah, kalau di Ruby, koma-koma ini kita pakai titik. 10.5. Ini nanti itu nama tipe datanya float. Kalau yang di line 6 itu nama tipe datanya integer. Kalau kita coba cek di sini, kita save dulu, kita jalankan. Nah, dia akan muncul 20 10.5. Terus fungsinya apa? Kita bisa lakukan komputasi yang jelas ya. 20 kali 10, terus yang ini misalkan 10,5 tambah 0,5. Save, kita jalankan. Nah, dia terkomputasi ya. Itu tipe data numbers. Oke, selain tipe data numbers, apalagi ada simbol, terus juga ada di Ruby nanti array. Array saya sama dengan 1 2 3 4. Kemudian di sini saya punya hash saya sama dengan nama Ricky. Kalau kita coba jalankan print array saya, kita coba lanjutkan di sini. Nah, dia muncul ya array-nya gini. Nah, fungsinya untuk mengkolektifkan atau dia collection gitu ya. Bisa menampung beberapa data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian conditional logic. Nah, di bagian conditional ini dia itu kayak dari namanya logic ya. Jadi di sini yang menentukan kemana arah dari program yang kita buat. Biasanya nanti kita akan menemukan sebuah persoalan, apakah persoalan A itu benar atau salah. Dari situ kita nanti bisa pakai komparasi. Misal kayak gini. Saya punya variabel A, terus nilainya itu 90. Kemudian saya punya variabel B, nilainya itu 100. Jika di dalam kondisi, dia itu ada yang namanya if else. Biasa ada if else gitu. Kita bandingkannya gini. Kayak if A kurang dari B, enter, kemudian kita akan munculkan apa? Munculkan misalkan benar. Kalau kita cek di sini, berarti ini variabel A, berarti dia isinya adalah 90. Variabel B, 100. Oke, kita benerin. Di sini kita pakai string interpolation A kurang dari B. Kita coba puts. Nah, dia benar. Ya, 90 kurang dari 100. Tapi kalau misalkan di sini kita ganti nih value A-nya jadi 101 gitu.
Kan berarti lebih gede. Kalau lebih gede gimana? Muncul nggak? Nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena di kondisi ini dia itu menghasilkan nilai false. Yang artinya dia nggak bakal ngeeksekusi baris nomor 18. Oke, paham ya maksud dari conditional logic ini? Jadi kita diberikan sebuah ibaratnya persyaratan atau kondisi. Kondisi tersebut memenuhi atau tidak gitu. Benar atau salah. Kalau benar dia akan dieksekusi, kalau enggak ya dilewatin gitu baris codingannya. Ini cuma satu, gimana kalau dua? Else. Berarti di sini A tidak kurang dari B. Nah, kalau ada dua gini, ini tuh artinya yang pertama akan nanya di baris 17. A kurang dari B nggak? Nggak. Kalau enggak, dia bakal langsung masuk ke else. Kalau iya, dia akan eksekusi yang ini. Kita coba tes. Nah, dia bakal masuk ke yang else. 101 tidak kurang dari 100. Oke, mantap ya. Jadi, conditional logic itu dia untuk membandingkan sebuah kondisi. Jadi, nanti akan dipakai kalau misalkan dia true, dia akan mengeksekusi yang di dalam bloknya. Maksudnya blok itu di dalam ini ya, yang ada tandanya itu kayak 2 spasi. Nah, ini tuh namanya blok. Oke, mantap. Nanti kita bisa pakai logic komparasi, terus ada juga yang namanya logical operator. Logical operator itu bisa dipakai untuk membandingkan dua buah hal gitu. Contoh gini. Kita pakai logic operator ya. Di sini kita tanya dulu if A lebih besar daripada B. True ya. True nih. Karena A lebih gede daripada B. Yang namanya logical operator, dia itu berarti membandingkan dua buah kondisi gitu. Di sini salah satu contohnya itu AND operator. AND operator. Terus di sini kita coba cek A sama dengan 101. Dia baru akan eksekusi di sini. Ya, betul. AND. Contoh gini ya. Kita coba jalankan. Nah, dia bakal masuk. Ya, betul. Tapi kalau misalkan kita ganti nih di sini kondisinya A sama dengan 100, kita ganti jadi 100 ya, atau 90 deh. 90. Kita jalankan lagi, maka dia nggak muncul. Kenapa? Karena AND operator itu dua-dua perbandingannya harus true. Jadi perbandingan yang di sebelah sini dan perbandingan yang di sebelah sini, atau kondisi yang di sebelah kiri daripada AND operator dan kondisi di sebelah kanan dari AND operator itu harus true. Maka dia baru mengeksekusi codingannya. Nah, ini enggak ya. Jadi dia enggak benar. Kenapa? Karena yang A-nya itu 101 bukan 90. Tapi kalau kita ganti nih, bukan pakai AND operator, logical operatornya, kita ganti jadi OR operator. Kayak gini. Nah, pakai dua pipa. Ini dia akan mengeksekusi. Nah, kenapa? Karena kita pakai OR. OR itu jika salah satunya true, maka dia akan tereksekusi. Yang true yang mana? Yang ini. A lebih besar daripada B. Ini true. Sementara yang ini false. Tapi kenapa dia tetap tereksekusi? Karena dia OR operator atau logical OR operator. Gitu ya. Nanti kayak gampangnya gini. AND operator itu simbolnya kayak gini. AND dan. Dia itu true kalau semuanya true. Sementara kalau OR simbolnya kayak gini. Sintaksnya dia itu akan true kalau salah satunya true. Salah satunya true, dia true, apalagi kalau dua-duanya gitu ya, dia akan true. Misal yang ini kita ganti lagi jadi 101, dua-duanya true nih, ya dia bakal jalan gitu ya. Oke, mantap.
Di sini bagian conditional logic udah. Sekarang kita lanjut ke mana nih? Loop ya. Bagian loop. Kita akan lanjut ke loop. Loop ini oke, sebelum lanjut ke loop, di conditional logic itu kalau di Ruby ada beberapa sintaks ya selain if else. If else juga bisa ada 3 atau lebih kondisinya. Misal kayak gini. If A kurang dari B, maka puts A kurang dari B. Else if A lebih besar daripada B, maka dia puts A lebih besar dari B. Dan satu lagi bisa misalkan puts tidak keduanya. Nah, ini bisa 3 kondisi bahkan lebih gitu. Nah, selain if else ada juga yang namanya switch case. Oke, ini hanya penulisan aja. Misalkan di sini saya punya nilai itu A sama dengan 100. Kemudian di sini punya case A. When sama dengan 100, dia muncul puts ya betul. When 90 puts salah. Misalkan when 110 puts salah. Kemudian misalkan else dia puts salah besar, misalkan salah bukan 90 atau di sini salah bukan 110 Kalau kita coba di sini kan A-nya 100 kejalankan, maka dia akan betul. Ya, betul ya. Kalau misalkan A-nya kita ganti jadi 90, kemana ke dia? Coba cek. Salah, bukan 90. Nah, logiknya gimana? Jadi cara mainnya di sini kan case-nya A ya. A ini di bagian when 100 ini dia gagal nih, tidak sesuai atau namanya falsy. Nah, dia gagal, maka dia akan eksekusi yang di sini. Nah, terus kalau di sini gagal lagi, eksekusi lagi yang di sini. Kalau gagal lagi, dia eksekusi yang di sini. Wajib bakal eksekusi ke sini. Contoh, kita ganti ya. A-nya kan 90, ini udah 110. Kita coba 110. Jalankan. Salah, bukan 110 gitu ya, ke sini masuk. Kalau bukan 100, bukan 90, bukan juga 110, maka dia akan masuk ke bagian else. Misalkan 1, terus kita jalankan. Salah besar, gitu ya. Oke, jadi gitu logiknya untuk case. Ada lagi, ada yang namanya ternary. Ternary itu cuman 1 baris saja. Ada ya. Kita coba kasih contoh lagi. Ternary ini, saya punya nilai A 10. Di sini ternary puts misalkan apa ya? If A. Oh gini, nulis ternary itu dia pakai if else tapi 1 baris. Kan puts hello. Kan puts misalnya if gini. Puts A sama dengan 10. Kalau iya ya betul 10. Kalau salah bukan 10. Gini. Coba jalankan. Gini. Kalau misalkan ganti nih 11 ya, kita ganti 20 lah. 20 kita coba jalanin lagi bukan 10. Oke, gitu ya. Untuk sebuah kondisi kita bisa pakai banyak if else, terus juga case statement, terus juga ternary, ada juga unless kalau di Ruby. Oke, mantap. Sekarang kita coba lanjut ke bagian yang loop. Nah, loop ini dia itu perulangan ya. Jadi dia itu untuk mengulang-ulang. Jadi kayak komputer kan nggak kayak manusia, gampang males gitu kalau manusia. Contoh gini. Dulu pas kecil, misalkan di SD dihukum nih karena nakal. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Kalau di pas SD kan kita harus nulis tuh satu persatu. Capek gitu ya, malesnya kalau komputer enggak. Contoh gini. Kita coba di sini copy nih sebanyak berapa nih? Ya segitulah ya, kita copy segitu, kita save.
Terus kita jalankan. Nah, dia akan muncul nih kayak gini ya. Nah, ini kalau kita nulis satu persatu. Tapi kalau kita ngoding kayak gini juga mah sama aja ya. Enggak sekali nulis kode, jalan berkali-kali. Nah, disitulah muncul yang namanya loop. Loop ini ada 4 struktur utama. Yang pertama inisialisasinya, yang kedua kondisi, yang ketiga body, yang keempat gimana kita nge-update-nya. Contoh, gini. Di sini kita ngikutin yang struktur utamanya ya. Kondisi inisialisasi dulu. Misalkan di sini saya punya variabel i, itu saya kasih value-nya 1. Kemudian di sini saya bikin loop atau perulangan. Kita bikin loop do. Nah, terus di sini kita bikin puts i, kita bikin si string interpolation, terusin deh. Ini kan berarti nanti akan diisi sama si variabel i 1 gitu ya, dan seterusnya. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Nah, terus tadi yang diingat bahwa kita tulisin di sini. Ada loop init, ada loop kondisi, ada loop body, dan juga loop update. Ya. Di sini kita udah bikin inisialisasi loopnya. Kemudian loop body-nya itu yang ini di dalam do dan end, ini tuh body nih. Misalkan body nanti sepanjang ini nih. Nah, itu bodinya segini gitu ya dari sini. Tah, segitu. Coba hapus nih. Coba di sini baru loop init sama loop body. Terus kondisi dan update-nya gimana? Yang update, yang perlu kita update gimana? Si i ini, iterasi pengulangannya. Ini kan baru sekali, nanti berarti pengen yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Kita update caranya, i plus sama dengan 1. Kita nambahin si variabel i ini 1. Gitu. Jadi tadinya 1, next-nya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus kita yang terakhir ada kondisi. Kondisi ini penting supaya nanti loopingannya itu akan berhenti ketika menemukan sebuah kondisi. Kita bikin dia berhenti ya. Break if i sama dengan 10. Oke, maksudnya di sini ketika nilai i ini sama dengan 10, dia akan stop. Tapi kalau i-nya belum 10, dia bakal lanjut terus, ngegas terus pokoknya si loopingnya. Jalankan ya, kita coba. Nah, gini, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Tuh. Kenapa kok di sini dia cuma sampai 9, nggak 10? Ya karena di sini tuh kita akan stop kalau 10. Jadi kalau iterasinya udah 10 ya udah berhenti gitu. Gitu ya. Selain pakai loop ini, di Ruby tuh banyak buat ngeiterasi. Kita bisa pakai while loop. Sama aja konsepnya. Misalkan di sini while loop ya. I, bikin variabel i sama dengan 0, kita mulai dari 0. Dan di sini kita bikin while i kurang dari 10 do. Oke. Loop inisialisasi, yang ini loop kondisi, yang di sini loop body, berarti yang kurang apa? Loop update. Kita tambahin di sini i plus sama dengan 1. Oke, terus yang di bodinya apa? Kita bikin aja puts i is i. Gini ya. Save. Kita coba jalanin. Oke, gitu ya. I 0 sampai 9. Oke, kalau misalkan pengen dari 1, ganti aja di sini ya. Terus di sininya bukan dari kurang dari doang, tapi bikin kurang dari sama dengan. Kenapa? Supaya bisa sampai 10. Jalankan. Nah, gitu ya. Mantap. Selain while loop, apalagi banyak kalau di Ruby kita bisa dikasih helper lah sama si Ruby-nya. Biar lebih mudah, misalkan. Di sini kita bikin 10 times. Ini kalau diartiin kayak 10 kali. Untuk looping 10 kali langsung. Jadi kita udah tahu mau di looping berapa kali. Iterasinya mau berapa kali. Tulis aja 10 times do number. Nah, ini juga spesial nih. Ada yang namanya parameternya atau argumennya.
Jadi nanti kalau teman-teman lihat codingan Ruby ada yang kayak gini, ini tuh berarti parameternya atau argumennya. Oke, sama aja kita di sini masukin aja puts, nyobain pakai times. Nah, kita panggil lagi di sini number. Oke, kalau kita coba lihat nih, inisialisasinya mana? Inisialisasinya nanti dari 0 kalau kayak gini. Initnya 0. Kondisinya mana? Kondisinya yang 10 times. Jadi 10 kali diabstraksi sama si Ruby. Bodinya yang mana? Bodinya yang ini. Update-nya yang mana? Nah, update-nya di sini nggak kelihatan nih sama si Ruby. Jadi si method times ini udah nge-wrap gitu ya. Supaya kita itu nggak harus masukin si update-nya gitu. Karena by default dengan menggunakan times ini dia akan ngupdate satu persatu. Coba jalankan. Nah, lihat ya, startnya dari mana? Dari 0. Bodinya yang mana? Yang ini gitu ya. Terus kenapa kok dia bisa stop padahal kita ngasih kondisi? Karena udah di sini, di handle di sini nih, 10 times ini. Oke, selain times apa ada lagi? Ada. Kita bisa pakai yang lain lagi. Pokoknya misalkan 1 up to 10. Coba kalau dari codingan ini dilihat, ini udah jelas banget nih, dari 1 sampai 10 dah gitu ya. Kita bikin di sini, do, kita masukin parameter number n, samain lah ya yang ini ya, kita copy aja. Nah, nyobain pakai up to, jalankan. Sama aja ya, bisa ya. Cuman di sini dia nggak start dari 0, tapi dari yang kita tulis di sini. Kalau kita nulisnya di sini 5, gimana? Lihat 5 ya, startnya dari 5. Oke, selain up to apa? Down to, ada lagi di Ruby down to. Misalkan dari 5 ke 1 atau 3 lah ya, 3 ke 1. Ganti deh ini, roket meluncur dalam second lagi, kayak gini. Jalankan. Nah, roket meluncur dalam 3 detik, 2 detik, 1. Oke, gitu ya. Jadi kalau loop ini nanti fungsinya dia untuk melakukan perulangan. Kita nulis kode sekali, terus nanti kode itu dijalankan berkali-kali sampai menemukan kondisinya. Gitu ya, sampai menemuin kondisi dia akan stop. Kalau nggak stop gimana? Nanti namanya infinite loop gitu. Oke, selanjutnya kita akan jalan ke bagian array. Array itu apa? Array itu tadi disinggung dikit, yaitu namanya tipe data bentukan untuk kolektif gitu ya, mengkolektifkan beberapa data. Data-data kayak string dia bisa banyak gitu. Misalkan di sini arrayku gitu. Cara bikin array gimana? Kita pakai kurung siku buka, kurung siku tutup. Terus kita bikin di sini misalkan nama Andi. Tanda pemisahnya pakai koma. Budi, Chandra, Eka. Misalkan gini ya. Jadi kalau kita cek lagi, Andi ini kan tipe data string, ini juga tipe data string, ini tipe data string. Nah, ini dibikin dalam satu buah array. Tuh. Cek lagi, jalankan. Tapi apa yang mau dijalanin? Kan kita buka, belum bikin ini ya. Puts arrayku. Cek. Cek lagi. Nah, Andi, Budi, Chandra, Eka. Oke, nah di array ini selain kita bisa memasukkan beberapa elemen gitu ya, kita juga bisa menambahkan. Terus kita nanti bisa mengakses. Ngaksesnya gimana? Namanya itu pakai index 0 ya. Jadi mulai dari 0. Jadi 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu. Oke, kita coba ya. Di sini mau manggil yang namanya Andi, bikin aja arrayku, terus kurung siku buka, kurung siku tutup, indeksnya Andi 0, nah kayak gini.
Terus kita coba yang ini puts. Ini ya. Coba jalankan. Nah, lihat Andi gitu ya. Kalau ini kita coba hapus kayak gini, terus kita bikin puts yang terakhir misalkan. Arrayku. Nah, gimana yang terakhir? Kalau misalkan ini cuma 4 elemen kan 0, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini 3 nih. Dor. Nah, kepanggil. Tapi gimana kalau misalkan di sini tambahin misalkan Dandi. Misalkan di sini Fahmi, save. Dor. Nah, ini kenapa Eka? Enggak yang terakhir, kan kita pengen yang terakhir ya. Ya karena indeksnya itu indeks di 3, yang mana itu 0, 1, 2, 3. Terus gimana biar fleksibel kita bisa ngambil yang terakhir? Kita bisa kebalikannya, -1. Ini artinya akan manggil dari sini. Ini -1, ini -2, -3, -4, dan seterusnya. Coba cek. Dor. Nah, muncul ya. Mantap. Nah, kalau di Ruby, karena dia itu high level language, gitu, kita diberikan metode lain. Kalau misalkan nggak mau pakai index kayak gini, kita bikin aja first. Yang ini kita bikin aja last. Kalau kita jalanin, sama aja hasilnya. Ini untuk mempermudah aja. Cuman konsepnya dia dipanggilnya pakai indeks. Indeks mulainya dari berapa? Dari 0 gitu ya. Ini kita nggak akses. Terus kalau mau nambahin gimana? Oke, tadinya kita coba bikin kayak tadi aja dulu 4. Nah, oke gini ya. Kalau kita jalankan print, misalkan print arrayku, dia akan seperti ini. Oke. Terus kita coba sekarang misalkan pengen cuman apa ya? Cuman nambahin gitu. Kita tinggal tambahkan dengan cara push arrayku titik push. Nah, nanti akan nambahin elemen ke elemen terakhir nih setelah si Eka gini nih, dia akan nambahin ke sini. Coba ya. Push misalkan siapa tadi? Dandi. Terus kita print lagi nih ya. Print arrayku. Nah, lihat nih. Yang kedua jadi Dandi gitu ya. Oke, mantul. Mantap. Terus kalau mau nambahin di depan gimana? Nambahin di depan misalkan di sini kita tambahin arrayku titik unshift. Unshift ini dia artinya nambahin ke depan gitu ya. Coba di sini misalkan okotsu. Inilah ya. Coba jalankan print lagi. Print arrayku. Terus coba pakai ya print aja lah. Jalankan ya. Dor. Nah, lihat. Okotsu paling depan, kemudian diikuti Andi, Budi, Chandra, Dandi juga ada gitu ya. Nah, itu kalau buat nambahin. Terus kalau mau ngehapus gimana mau ngehapus? Misalkan ini enggak di print ya, yang ini kita hapus nih. Kita mau hapus yang mana dulu? Mau yang paling depan atau paling belakang? Kalau paling depan, di sini kita bisa pakai arrayku shift. Dah kayak gitu. Terus kita print arrayku save. Cek lagi, Dor. Yang di baris 62 dia ngeprint okotsu, Andi, Budi sampai Dandi. Tapi di baris 64 setelah dia di shift, dia nggak ada nih si okotsunya. Jadi dia cuman Andi, start dari Andi. Kita mau menghapus lagi si Dandi nih ya, kita hapus. Arrayku pop, print lagi. Arrayku. Coba cek. Lihat. Yang di sini okotsu nggak ada, Dandi ada. Yang di sini si Dandi nggak ada gitu ya. Karena kita udah pakai metode pop untuk menghapus elemen yang paling belakang. Tuh. Nah, misalkan pengen yang di tengah-tengah gimana? Nah, itu nanti ada lagi metode-metodenya, banyak. Jadi kita di sini basic dulu aja ya. Yang penting paham fungsi dari array ini untuk mengkolektifkan beberapa tipe data atau data-data gitu ya.
Jadi lebih mudah nantinya untuk membaca datanya. Oke, setelah array kita kan udah bisa ngeaksesnya pakai indeks, terus juga kita bisa nambahin di belakang, nambahin di depan, kita bisa ngehapus yang elemen paling depan, elemen paling belakang gitu. Nah, gimana kalau kita coba sekarang yang hash gitu ya. Kalau yang array ini dia indeks terstruktur, dia pakai indeks dimulai dari 0. Kalau yang hash dia pakai key value. Maksudnya gimana? Hashku di sini. Ciri-cirinya atau cara ngebuatnya kita bisa pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke. Di sini key, butuh key. Key-nya apa? Key-nya misalkan bebas ya. Nama misalkan. Nama di sini Ricky. Kalau kita print atau puts hashku, jadi akan muncul nama Ricky gitu ya. Jadi dia bisa ngaksesnya gimana? Ngaksesnya pakai key-nya bisa, pakai value-nya bisa. Misalkan di sini tambahin lagi nih ya, hashku nama Ricky, pekerjaan misalkan calon guru gitu ya, dulunya kuliahnya jurusan guru tapi nggak jadi guru gitu ya. Save, jalankan. Nah ya, pekerjaan. Pengen ngakses gimana Gan? Ya, ngaksesnya gini. Ini kita coba hashku, kita panggil. Di sini nama. Jalan kan? Kita puts ya. Puts hashku, terus kurung siku buka, terus nama. Pakai apa nih? Pakai simbol. Trik 2. Nah, dia muncul nih, Ricky. Oke, terus gimana kalau pengen nyari yang ini? Sama, kita tinggal gini aja. Puts hashku pekerjaan. Kita panggil aja key-nya gitu ya. Panggil calon guru. Gitu. Terus kalau mau nambah gimana? Kalau mau nambah kita tinggal bikin aja hashku, terus di sini namanya apa? Nama, pekerjaan, umur. Misalkan umur, kita bikin di sini umurnya misalkan berapa? 26. Jalankan hashku. Sekarang kita print lagi nih ya, semuanya hashku. Ini ada nih umur 26 gitu ya. Terus misalkan pengen lagi nambahin hashku, misalkan hobi, di sini catur misalkan. Terus kita coba jalankan lagi si ininya, outputinnya, cek. Sekarang udah ada nih hobi catur. Nah, tapi ternyata udah gede jarang main catur, udah nggak jadi hobi nih ya, kita hapus aja. Caranya gimana? Tinggal hashku, delete, terus diikuti nama key-nya hobi. Kita print lagi nih ya, puts hashku. Udah nggak ada lagi nih si hobinya, udah ganti dari yang tadinya hobi nggak ada. Kalau misalkan pengen ngeganti gimana nih? Sebelum menghapus berarti ya kita coba ganti ini dulu nih. Hashku hobi. Ini kan tadinya catur, ganti nih udah gede gitu. Baca buku lah biar kelihatan pinter. Jalankan nih. Nah, dia ganti ya, dari tadinya catur ganti jadi baca buku. Mantap. Terus ngehapus gimana? Tinggal pakai ini tadi nih, delete hobi. Oke, mantap. Ini untuk hash kita udah bisa bikin hashnya gini caranya, pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Terus ngakses hashnya bisa kayak gini. Terus juga kita bisa nambahin, kita juga bisa ngehapus gitu ya. Untuk yang basic kayaknya udah cukup lah ya. Terus yang terakhir yang pengen ku bahas untuk bagian crash course basic ini yang method. Nah, kita belum nanti masuk ke kelas dan lain-lain ya, tapi santai aja. Method dulu aja nih. Method ini apa? Method ini bisa dibilang kayak ini kan nanti Ruby itu object oriented programming banget lah. Apa tuh object oriented? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi segala sesuatunya dibayangkan atau dibikin sebuah objek gitu. Kayak misalkan string juga dia merupakan sebuah objek gitu. Maksudnya gimana? Gini contoh. Kita punya string ini ya, puts misalkan nama saya Ricky. Lihat ya, dia masih R-nya kecil nih ya, Ricky. Kalau kita jalanin,
Ricky. Kalau kita manggil metode ini berarti dia akan dipanggil, misalkan di sini capitalize. Ini artinya metode capitalize ini akan mengeksekusi di sini nih, nyari si colornya. Colornya itu si Ricky ini. Ricky capitalize berarti string Ricky ini akan dibikin gede huruf awalnya. Gini aja nih, kita coba cek. Ricky. Nah, ini namanya metode. Cara manggil metode tuh kayak gini, ya. Misalkan selain capitalize apa lagi? Misalkan uppercase. Kita bikin jadi caps lock. Bisa gitu ya. Tuh, Ricky caps lock. Nah, ini cara manggil metode. Terus bikin metode gimana? Gini. Bikin metode itu kita tinggal menggunakan sebuah sintaks yang namanya def. Mungkin def itu maksudnya define gitu ya. Define nama metodenya apa? Say hi. Tutup. Nah, di sini def say hi. Def itu sintaks untuk bikin metode. Say hi ini nama metodenya. Dan yang di sini setelah tanda kan di klipnya nih ada 2 ya pemisahnya. 1 spasi, 2 spasi. Nah, yang ini tuh namanya body. Bodinya apa? Muncul aja. Puts di sini hi. Gitu ya. Terus kita jalankan gimana? Tinggal bikin aja di sini. Puts nama metodenya dipanggil say hi. Coba jalankan. Muncul hi. Nih, ya. Terus misalkan kita pengen supaya fleksibel gitu. Oh, sebelum ke situ nih ya. Misalkan di sini pengen di sini nulis Ricky gitu. Hai. Nama saya gitu ya. Nama saya Ricky gitu. Save. Jalankan. Hai, nama saya Ricky. Kalau kita pengen ganti bukan Ricky, mesti ganti dari sini. Misalkan Jajang. Hai, nama saya Jajang. Nah, di metode ini dia tuh bisa menampung atau punya yang namanya parameter. Parameter ini nanti akan dikirimkan atau bisa diakses di dalam si blok kodenya ya, di dalam ininya nih, di baris 81-nya nih. Misalkan say hey nama. Berarti kita punya parameter yang namanya itu nama. Ya. Jadi cara ngaksesnya gimana? Ini kan say hi nih. Say hi, namanya siapa misalkan? Namanya misalkan Ujang. Nah, di sini artinya say hi Ujang. Ujang ini akan masuk ke parameter nama. Nah, tapi ketika kita memanggil parameter nama ini, nilai aktualnya itu atau argumennya itu Ujang. Jadi di sini kita tinggal panggil aja si parameternya nama. Jalankan. Nah, udah jadi Ujang. Oke? Kita misalkan di sini ganti selain Ujang siapa misalkan Tula. Sini Tula. Sini ganti lagi Mamat. Di sini kita tambahin lagi jadi Mamat. Itu ya. Misalkan di sini kita pengen yang namanya itu dibikin capitalize gitu. Misalkan bisa capitalize kayak gini. Jalanin lagi aja codingannya. M-nya gede. Ini kan udah gede nih, kita ganti nih. M-nya kecil. Nah, ini. Nah, tetap M-nya gede karena di sini kita capitalize. Oke, gitu ya, mantap. Untuk metode tuh gitu, karena nanti di Ruby bakal sering banget pakai yang namanya metode. Apalagi nanti kalau misalkan udah ke kelas dan lain-lain, pakai metode. Terus juga tadi cara manggil metodenya kita pakai titik. Setelah misalkan variabelnya atau datanya apa, misalkan tipe data tadi di sini string, misalkan di sini kita punya string, namanya apa ya, selamat malam. Terus cara manggil metodenya pakai titik. Terus metodenya apa yang dipanggil, misalkan uppercase, save. Terus di sini kita munculkan ke layar puts uppercase. Jalankan. Nah, ini muncul selamat malam. Jadi gitu ya untuk Ruby Crash Course Basic ini. Cuman berapa, 40-an menit, 50 menit lah ya untuk yang basic.
Nanti mungkin kalau mau lengkapnya nanti saya bikin lagi series buat yang lengkapnya, lebih lengkap lagi, karena ini crash course jadi cuman ya sebentar-sebentar untuk grabs aja. Oke, gitu ya. Nanti mungkin bagian objek orientednya atau kelas dan lain-lain nanti akan dibahas di video selanjutnya. Mantap, stay tune terus. Salam programmer best friend.